Selamat pagi. Selamat pagi. Harus gitu. Selamat pagi. Iya. Selamat pagi teman-teman penyimak acara berpetualang ke dunia Ghibli. Kita harus gini. Kalau ada Berpetualang ke dunia Ghibli. berpetualang ke dunia Ghibli. Oke. Hari ini saya Onu Sukaton dari Universitas Macung akan ditemani oleh dua bapak-bapak yang sangat menggemari animasi. Ya, panggil aja Kakak, ya, panggil saja kakak. Ya. Oke, terima kasih sekali lagi sudah bergabung di acara kami ini, berpetualang ke dunia Ghibli, sesuai yang sudah bisa teman-teman lihat di TV di belakang kami ya. Itu ada karakter-karakter dari studio Ghibli yang mungkin familiar sama teman-teman. Hari ini saya Onu akan ditemani oleh Pak Wawan, yang mana Pak Wawan ini adalah kaprodi dari jurusan sastra Inggris. Kemudian ada Pak Sultan, kaprodi dari jurusan DKV Universitas Macung. Jadi acara hari ini disponsori oleh Universitas Macung. Nah, minum air jangan lupa sumbernya. Mantap. Itu jadi tagline kita. Oke. Minum air jangan lupa sumber. Oke. Jadi kita akan ngomongin apa sih hari ini, Pak? Studio Ghibli. Studio Ghibli itu studio yang luar biasa terkenal gitu. Mungkin kalau di Jepang ya siapa sih yang nggak kenal studio Ghibli. Cuman kalau di Indonesia mungkin masih Ya, segmented. aja. Masih segmented. Iya. Nah, kira-kira hari ini kita akan ngomongin apa ini, Pak? Kita akan ngomong tentang berpetualang ke dunia Ghibli. Oh, siap. Ya, berpetualang ya. Oh, iya. Berbagai hal tentang dunia Ghibli yang semoga saja bisa menjadi awal ya ini ya. Ya. Membuka saja, tidak perlu menjadi yang terakhir. Kita akan membuka tapi kita biarkan nanti bergulir Oh, bagaimana siap. lebih baiknya gitu ya. Baik. Mungkin teman-teman yang sedang menonton live IG ini bertanya-tanya, ini kenapa di jurusan DKV dan jurusan sastra Inggris banyak wibunya? Oh, apa itu Ibu, Pak? Wibu ya? Maksudnya jadi harus menjelaskan wibu itu. Wibu itu sebenarnya diambil dari kata wib, Oh, W-E-B. Nah, wibu itu kalau di bahasa Indonesia itu adalah orang-orang yang suka sekali dengan budaya Jepang, dari animenya, lagu-lagunya gitu. Jadi mereka tuh Jepang banget lah pokoknya. Tapi konotasinya kebanyakan negatif Pak kalau wibu itu. Tapi enggak apa-apa lah. Oh, ayo saya Oh iya, ayo gitu. Nah itu lumayan wibu ya. Memang begitu saya. Iya, jadi hari ini nanti kita akan juga ngomongin itu. Iya. Mungkin saya buka dulu dengan kesempatannya Pak Wawan untuk memberikan pendapat. Kenapa sih Pak? Kan ini dari sastra Inggris ya Pak? Di sastra Inggris itu kenapa sih kok mengurusi Ghibli? Ngapain? Sebenarnya saya tuh nggak ngurusi Ghibli. Yang ngurusi Ghibli itu biarkan Hayao Miyazaki saja. Oh siap. Hayao Miyazaki. Iya. Iya. Saya menikmati filmnya karena memang saya menyukai sastra, menyukai cerita, menyukai film dan hal-hal yang banyak hubungannya dengan imajinasi. Oh siap. Dan Studio Ghibli ini kebetulan beruntung mereka ya. Jadi kebetulan Studio Ghibli ini menurut saya sangat kuat dalam hal imajinasi dan juga punya visi. Dan imajinasi dan visi dalam cerita itu kan yang diurusi dalam jurusan sastra dan semacamnya. Makanya waktu pertama kali nonton Ghibli, waktu itu dari beberapa tahun yang lalu mahasiswa saya mengerjakan skripsi tentang Studio Ghibli ini, saya dikasih tahu ada film seperti ini, saya ingin menskripsikan dan saya sebagai dosen kan ya, oke, kalau itu aspirasimu mari kita dukung nak gitu. Jadi saya mulai dengan nonton dulu Howl's Moving Castle. Terus saya lihat menarik sekali ini cerita. Saya pikir kan cerita anime itu untuk anak-anak ya, tapi kompleksitas ceritanya itu luar biasa. Dan imajinasi pengarangnya itu sampai kemana-mana begitu dan tidak standar. Makanya menurut saya imajinasinya dalam Studio Ghibli itu sangat bagus dan bahkan bagi saya itu satu representasi dari
ini imajinasi yang tanpa batas, atau kata orang-orang itu thinking outside the box gitu kan. Di zamannya Kiwari ini, di era digital yang banyak mengagungkan kreativitas, kita banyak mendengar kata-kata seperti itu kan ya. Tapi seringkali orang tidak benar-benar menghidupi thinking outside the box gitu. Dan Ghibli ini dengan kebebasan imajinasinya, misalnya membayangkan perang yang sekompleks itu di dunianya House Moving Castle, atau banjir bandang yang dahsyat seperti di Ponyo the Cliff, dan makhluk-makhluk yang terbawa sama banjir itu, dan di Spirited Away juga seperti itu, konflik di dunia apa alam minggu lembut ya. Di dunia demit itu semacam itu. Jadi bagi saya itu benar-benar representasi dari imajinasi yang tanpa batas yang kita butuhkan saat ini di zaman yang membutuhkan kreativitas, membutuhkan berpikir di luar kewajaran. Ini semacam apa ya, hiburan ya, tapi mengajak kita berpikir lebih jauh dari yang biasa kita lihat sehari-hari. Jadi itu bagi saya yang menarik pertama. Yang kedua, tadi saya sebutkan soal visinya. Studio Ghibli ini film-filmnya saya amati punya satu visi yang konsisten. Apa itu? Apa itu Pak? Ya itu jadi pertanyaan. Oke, yang pertama mesti ada gagasan tentang kesetaraan gender. Di film-filmnya itu karakter itu keunggulannya atau ketidakunggulannya tidak ada hubungannya dengan gendernya. Seorang prajurit perempuan bisa setangguh seperti di Nausicaa itu, atau seorang anak gadis anak SMA bisa punya imajinasi yang bebas itu dan sama orang tuanya didukung untuk mengejarnya, kayak di Whisper of the Heart itu kan. Banyak lainnya di Porco Rosso terutama, yang cerita tentang pilot berwajah celeng itu. Itu babi hutan. Babi kan ya Pak. Oke, babi imut ya. Pilot berwajah babi imut itu menurut saya semuanya selaras dengan visi ini tadi, kesetaraan gender. Jadi kalau saja ada satu karakter yang mulai mempertanyakan tentang kamu kan perempuan, langsung disanggah di film itu. Dan feminis garis keras Pak. Iya, nggak garis keras juga, garis lucu mungkin. Iya, garis nyumak-nyumak. Iya, itu visi yang pertama di kesetaraan gendernya. Yang kedua di ini visi ekologisnya. Kalau kita lihat film-filmnya Studio Ghibli itu, mereka konsisten mengajak manusia untuk memperlakukan alam dengan lebih alami ya, dengan lebih hormat. Ya, jadi kayak di yang paling manis itu film My Neighbor Totoro itu kan ya, bapaknya itu yang dosen kayak kita ini. Dosen. Saya pikir kan dosen bukan lah. Ya, bapaknya yang dosen itu yang kerja di universitas lah, entah itu dosen atau apa. Bilang ke anaknya, dulu pohon-pohon dan manusia itu berkawan. Dan itu kan mengesankan adanya perbedaan dengan zaman sekarang ya. Sekarang pohon-pohon kita tebangi untuk jadi apa gitu. Nah, itu di My Neighbor Totoro. Bahkan film anak-anak seperti itu syarat dengan visi ekologis. Apalagi di film Princess Mononoke ya. Oh, itu favorit saya. Oh iya. Kenapa? Karena perangnya banyak. Saya suka keributan ya. Oke. Saya tidak suka damai. Oke. Gawat ini. Ayo Pak, kita segera panggil security. Kita orientasi aja dulu. Ya, Princess Mononoke itu kan visi alamnya sangat kuat, tapi hiburannya dan imajinasinya juga sangat. Jadi kadang-kadang kita itu nggak kerasa kalau kita ini diajak melihat alam dengan lebih hormat itu. Seolah-olah kita hanya melihat filmnya. Brainwashing alam bawah sadar gitu Pak. Brainwashing yang bagus untuk zaman ini. Yang kita butuhkan. Dan ya itu tadi kalau ditanya ada hubungan apa orang sastra Inggris suka Studio Ghibli ini, ya karena itu di sastra Inggris itu kan kita belajar membaca dunia melalui karya-karya sastra, melalui berita, lagu, dan bagian dari membaca itu kan menemukan potensi-potensi yang ada di dalam teks itu. Dan dalam Studio Ghibli sepertinya tidak akan ada habisnya ya menggali potensi teks yang visinya bagus. Kompleks. Nah. Tapi tadi saya ada satu hal yang
saya ingat itu memperlakukan alam sebagai kawan gitu. Iya. Jadi saya tuh ingat satu film Indonesia ini Pak, bukan studio kita. Tarsan Kota. Oke. Wow, ini adalah teman. Wow. Macan adalah temannya seperti itu. Iya, iya. Jadi mungkin tuh dia dulu yang bikin Tarsan Kota itu dulu magang di studio Ghibli kayaknya. Oh iya, benar. Hayao Sueb itu namanya. Bukan Benjamin Sueb. Iya, Hayao Sueb kayaknya. Atau Benjamin Miyazaki. Oke, terima kasih banyak Pak Wan, itu luar biasa ya. Mungkin kalau dari saya sendiri, saya ini kan konsumen aja yang nggak terlalu kritis sama apa yang saya konsum gitu. Jadi saya melihatnya itu, oh bagus ini filmnya, tapi nggak sampai ke kompleksitas cerita-ceritanya. Ketika Bapak bilang seperti itu, saya jadi mikir lagi, harus nonton lagi. Oh ya harus, apalagi kalau punya adik atau anak atau keponakan itu bagus lah menurut saya. Daripada nonton Upin Ipin. Upin Ipin juga bagus. Bedanya saya suka nonton. Oke. Terima kasih. Mungkin saya ke Pak Sultan kan. Siap. Pak Sultan, kalau Bapak ini kan expert di bidang desain komunikasi visual. Menurut Pak Sultan, bagaimana kalau desain komunikasi visual yang berusaha untuk dimajukan oleh studio Ghibli? Baik, mungkin kalau dari sudut pandang di kafe itu yang dikatakan sukses itu ketika sebuah karya itu bisa menjual. Oke, money oriented lah ya. Poinnya itu. Iya, saya suka ini. Kenapa ada di kafe maju akhirnya? Untuk bagaimana ketika seseorang itu memiliki hobi di bidang seni, ketertarikan di dunia animasi dan yang lain, intinya tentang seni itu dan desain itu nanti karyanya dia itu tidak dikonsumsi sendiri. Tapi bisa dinikmati dan yang penting bisa menghidupi si kreatornya. Nah, kenapa pada akhirnya pada saat itu saya sangat menyukai Ghibli? Karena studio ini adalah studio yang bisa dikatakan dan dihormati oleh dunia itu karena dia sukses bisa bikin karya movie animasi. Yang tidak lain ada sosok yang sangat berpengaruh di situ yaitu Hayao Miyazaki. Ada 3 sih. Jadi makanya kenapa kita ada bertiga di sini. Oh ya, mungkin hal itu yang jadi katanya bagus ya disambung-sambungkan. Iya, cocok logi. Jadi Ghibli ini tidak main-main dalam mendevelop sebuah karya animasi. Jadi saya kemarin sebelum sekarang live tentang Ghibli di sini saya membaca ini Pak Wawan ini juga sangat aktif dalam menulis, hiperaktif ya. Jadi Kebanyakan. ada longgar waktu langsung saya nulis kayaknya ini ya. Nah, nulis sampai kemarin saya lihat ada 8 ya. Kan 7 sudah diakhiri. Nah, ternyata mau ada acara ini diawali lagi Pak. Berarti ada sesi kedua ini kayaknya. Ini memancing biar Pak Sultan panas. Gitu. Jadi tidak main-main ya, intinya Ghibli itu mendevelop bagaimana seseorang yang memiliki pesan tertentu ingin disampaikan lewat media yang menghibur, salah satunya yaitu animasi. Nah kemudian Ghibli ini juga ingin kayak merubah stigma ya, kayaknya kalau yang berhubungan dengan animasi pasti yang nonton anak-anak. Nah Ghibli ini punya visi juga bahwa dia itu ingin bagaimana animasi yang dibuat oleh Ghibli itu bisa dinikmati oleh khususnya orang dewasa. Seperti itu. Makanya kita lihat karya-karyanya itu penuh dengan pesan-pesan seperti yang disampaikan oleh Pak Wawan tadi, kayak ada visi tentang feminis gitu ya, ada visi tentang ekologis. Nah itu tidak terlepas dari background dari
pendirinya. Di situ ada namanya Isao Takahata. Pakusan ya, panggilannya Pakusan. Dia itu background kecilnya itu sangat, kalau di religi yang saya anut itu alim, sangat alim. Dia itu memiliki kepercayaan Shinto. Kalau Shinto itu ya bagaimana antara manusia dan alam itu harus balance, harus saling care gitu lah. Nah makanya kenapa di setiap rentetan cerita yang ada di Ghibli 20 film itu ya, itu mengandung itu. Jadi keseimbangan kayak di Totoro itu ya, wah gimana dari sejak kecil anak itu diajari untuk suka untuk ini apa, menghormati alam. Kemudian ada plot di mana ada ini menanam biji itu ya. Oh iya. Dan ada semacam ini juga digabungkan dengan musik dan lain sebagainya, dan ada gerakan yang akhirnya sangat disukai dan fenomenal. Nah kemudian kalau kita lihat ternyata ketika kita membuat sebuah animasi itu tidak hanya kita lihat dari sudut pandang ceritanya, tapi juga harus dieksplor dalam detail tentang karakter yang ada di dalamnya. Mungkin ada satu yang mau dibahas karakternya favorit aja ya. Iya, Totoro. Nah di sini ada Totoro. Bagaimana ya kalau di Indonesia itu nggak tahu ya, saya itu sejak kecil didoktrin bahwa kalau kamu apa ya, kayak hantu itu menyeramkan gitu. Hantu itu menyeramkan. Berbeda ketika kita lihat Ghibli. Film-film yang ada di Ghibli itu hantu itu tidak menyeramkan, tapi menyenangkan dan lucu. Gitu. Dan mungkin kalau yang lihat di film Totoro gitu ya, kan ada plot di mana pada saat itu hujan deras, mati lampunya, takut kan? Nah, bagaimana si parentsnya, si orang tuanya itu bilang ke anaknya bahwa nggak ada apa-apa, iya kita senang-senang, suruh apa kayak teriak-teriak, wah saya tidak takut gitu-gitu. Akhirnya itu juga bisa diterima oleh anak-anaknya bahwa nggak ada yang menakutkan di sekitar kita gitu. Jadi semua mengasihkan, sampai anak kecil sih namanya Mei itu ya, Mei itu kan, wah ini itu yang asiknya di Ghibli itu sangat detail. Bagaimana karakter anak seusia itu bisa, kan nggak, kalau animasi karakter aslinya itu kan dari benda mati. Nah bagaimana Ghibli itu bisa memberikan roh ke karakternya itu sehingga kita bisa menemukan anak kecil itu kayak gitu ya. Jadi saya juga tak hubungkan ke anak saya itu memang seperti itu, kayak nggak punya capek. Iya, benar. Energinya terus itu, padahal kayaknya tadi belum sempat ngecas gitu. Terus muter gitu, kayak over gitu ya, hiperaktif lah. Nah itu Mei itu kan hiperaktif seperti itu. Wah, Sangat aktif. sangat aktif sekali dan natural anak kecil yang pada umumnya gitu. Sangat apa ya, jiwa curiosity-nya kan juga tinggi sekali, ingin tahu hal-hal yang baru. Ada hantu malah dicari tahu, yang hantu apa yang dari debu itu, abu itu ya, dengan hitam-hitam malah ada satu dicari dan sebagainya. Nah mungkin ada beberapa hal yang mungkin sering kita buat itu remeh, tapi di Ghibli itu dibuat detail. Iya, saya setuju sekali. Justru jadi fokus poinnya gitu. Sederhana tapi, nah itu. Jadi ada salah satu prinsip yang dipegang oleh si Hayao Miyazaki itu. Kenapa filmnya sampai sekarang itu bisa jadi legend lah, bisa dikatakan seperti itu ya. Itu karena si Hayao Miyazaki itu berpendapat bahwa ketika kalian memiliki imajinasi, ketika kalian memiliki fantasi, kalian tahu itu tidak mungkin, misalnya tidak nyata, tapi buatlah itu senyata mungkin. Jadi ketika kita lihat
visual dari Ghibli itu secara akal kita itu logis gitu. Jadi jadi nggak yang apa ya, merasa ada yang janggal itu enggak. Nah, itulah yang sulitnya di situ. Walaupun absurd kayaknya betul. Tapi bisa diterima. Bisa diterima. Nah, itu loh sulitnya. Itu kayak salah satu prinsip di creative writing itu begitu, Pak. Jadi kalau kita ngomong ada babi terbang, orang sulit percaya. Tapi kalau kita buat lebih detail, ada 1000 babi terbang di atas kita, orang jadi mikir, oh iya, bisa membayangkan banyaknya itu tadi, besarnya. Jadi itu salah satu cara untuk membuat sesuatu yang imajiner, ya sedikit banyak mulai menggoda orang untuk membayangkan dengan memberikan detail yang lebih banyak lagi. Ini saya potong dulu sebentar. Iya, siap. Pemirsa. Hey. Pemirsa. Apakah Anda ada pertanyaan? Silakan langsung ketik saja di kolom komentar. Sekali lagi, acara ini disponsori oleh Universitas Macu. Universitas Macu. Minum air, jangan lupa sumbernya. Kayaknya ini hostnya bukan generasi Instagram ya, nyebutnya masih pemirsa. Loh, saya tidak punya Instagram. Loh, gak boleh ikut kalau punya Instagram. Saya tidak punya Instagram. Oke. Iya. Jadi mungkin ada pertanyaan, bisa dicek. Apakah ada yang Masih belum ada? Belum ada. Berapa orang ini yang nonton begini? Banyak kayaknya. Oh, 25. Oh, itu masih semua macam. Iya, ini kaumnya Pak Sultan belum sempat nonton. Iya. Padahal kemarin sudah saya publish. Iya. Sudah saya. Kalau Kita jangan kelihatan menyedihkan. Pak Sultan, saya jadi tarik. Kalau Pak Sultan sendiri film Ghibli yang paling disukai yang mana? Nah, favorit. Yang favorit ya. Ya tetaplah yang menang Oscar. Oh, Oke. seperti itu ya. Oh. Karena di situ bisa lihat semua bergerak. Maksudnya gimana? Ya biasanya kalau kita teknis animasi, pingin kerjaannya itu apa ya, ringan, itu minim yang digerakkan ya yang Karakter utama gitu. karakter utama. Apa di situ bagaimana kita melihat semua itu seolah-olah hidup. Iya. Dinamis berarti. Saya pernah kemarin ya tadi di Jangan bilang begitu dari saya. Ini pendapatnya Pak Wawan semua ini jangan-jangan ini. Waduh, gawat. Jadi semuanya adalah boneka. Oh, mastermind ini. Nah, itulah kolaborasi, Pak. Oh iya, siap. Nah, itulah kenapa di situ ada namanya Toshio Suzuki. Nah, produsernya. Nah, Iya. karena ya nggak semua kita bisa handle. Kita harus tim untuk bisa menghasilkan karya yang legend seperti yang bisa dikatakan Spirited Away itu bisa menang Oscar, itu satu-satunya dari Asia yang pada saat itu kan penghargaan Animasi lagi kan? iya. Luar biasa. Ini saya potong dulu sebentar, Bu. Iya, betul. Ini ada pertanyaan, Bu Nina. Apakah film-film Ghibli akan diprediksi menjadi epicentrum animasi dunia? Wah, berat ini. Kalau ngomong epicentrum kesannya kayak COVID-19. Ini disuruh memprediksi nih, gimana ya, Pak? Saya nggak akan memprediksi, saya akan memproyeksikan. Oh, siap! Ya gimana, Pak? Sangat mungkin sebenarnya asalkan filmnya ini muncul secara ajak begitu. Soalnya sudah pernah terjadi kan, Spirited Away jadi booming seperti itu. Habis itu film-film yang lain termasuk yang terakhir The Wind Rises dari Hayao Miyazaki yang terakhir itu kan sangat diagung-agungkan seperti itu dan banyak orang menikmatinya. Dan lagi juga sumber-sumbernya dari berbagai budaya kan, bukan cuma Jepang saja. Ada yang terinspirasi dari cerita Inggris, ada yang dari cerita Itali dan lain-lain. Akhirnya ya banyak orang mudah nyambungnya dan sekarang pun beberapa bulan yang lalu film-film studio Ghibli itu sudah tersedia di Netflix. Oh iya itu. Jadi ya kalau sudah tersedia di Netflix dan sudah ada yang nulis tentang itu di misalnya TechCrunch atau di Huffington Post, ya sudah ini bisa kita katakan bahwa semakin banyak ekspos ke film-film itu dan akan semakin banyak orang yang nonton dan semakin banyak yang merekomendasikan dan akhirnya menjadi epicentrum positif ya, epicentrum animasi dunia, bersaing mungkin dengan raksasa-raksasa seperti Pixar atau yang lain-lain sekarang. Nah, ngomong-ngomong Pixar itu kan anaknya Disney. Ini ada pertanyaan.
Oke. Menurut Bapak, apakah aspek yang diberikan dalam animasi-animasi apakah Ghibli memiliki aspek yang diberikan dalam animasi-animasi Disney sekarang? Ini kayaknya buat Pak Sultan. Animasi, maksudnya gini, Disney itu kan dia punya gaya animasi sendiri ya Pak. Yang mana animasinya sekarang lebih ke 3D ya. Karena kalau yang dua dimensi sama dia kan sudah dibuang setelah tahun 90-an berakhir itu. Jadi menurut saya kemarin itu ada beberapa artikel yang saya baca itu tentang perbedaan antara Disney dan Ghibli. Studio Ghibli. Jadi kalau Disney itu menurut yang saya baca itu adalah mengarah ke menyentuh hati. Kalau Ghibli itu sampai sum jiwa. Saya pikir sampai sum. Iya. Ya, jadi di situ bisa lihat bagaimana di film Ghibli itu tidak terkesan menggurui untuk menyampaikan sesuatu keresahan yang ada di kita. Jadi dia smooth. Makanya dewasa juga akhirnya terbawa juga melihat film-film Ghibli itu. Jadi dan juga kan Ghibli itu juga kayaknya bekerja sama dengan Disney juga kan. Banyak hak distribusinya itu juga dimiliki Disney untuk beberapa film. Kayaknya Disney memiliki semua. Ya kita tidak bisa dipungkiri ya. Saya dulu itu masih kecil itu yang animasi yang istilahnya jadi favorit ya keluarannya Disney, Walt Disney itu kayak Mickey Mouse, Donald Duck dan kawan-kawan sampai sampai saya dulu koleksi apa itu yang majalahnya kumpulan Donald Duck, Mickey Mouse, itu kan ada dulu. Yang Paman Gober. Paman Gober saya suka itu ya. Lucu ya. Seperti itu. Dan itu kalau misalnya saya rangkum mungkin beda jurusan aja ya Pak. Jadi Disney mungkin jurusannya lebih komersial, sedangkan Ghibli sendiri berusaha untuk menjadi sesuatu yang kue mochi yang dalamannya banyak gitu. Oke. Ya kan? kalau Disney juga inspiratif. Ya. Kalau Disney kan dia jual aja kue mochi gitu. Kalau Ghibli kue mochi tapi feelingnya itu beda-beda. Oke, ini ada pertanyaan lagi Pak. Kenapa banyak atau sebagian besar karakter animasi Ghibli perempuan? Apakah ada unsur budaya Jepang? Salam olahraga. Wah, ini kayaknya orang tua ini yang tanya. Oke. Salam olahraga. Anda umur berapa? Justru salam olahraga ini lagi ngetren. Oh, gitu. Sebab katanya tingkat kematian kita karena COVID itu bukan karena COVID-nya langsung, tapi kurangnya vitamin D. Oke. Dan vitamin D itu akan kita dapatkan dengan olahraga. Kalau berjemur nggak bisa Pak? Berjemur itu mengaktifkan vitamin D. Vitamin D. Oke. Kok ngawur juga? Ya ini mungkin siapa yang mau jawab nih? Kenapa kok perempuan? Apakah ada unsur budaya Jepang? Maksudnya gimana? Apakah saya juga nggak tahu ya. Kayaknya bagaimana kalau kita tanyakan kepada audiens yang ada di ruangan ini kan banyak juga kru kita yang perempuan. Mungkin ini sudah gini-gini. Gimana? Sebenarnya kalau Jepang ya gimana? Saya bukan orang yang sangat akrab bukan otoritas untuk bicara tentang budaya Jepang ya. Jadi tidak berani terlalu ke sana. Tapi bisa saja karakter Ghibli ini banyak yang perempuan tapi juga banyak yang laki-laki. Kita ini kebanyakannya kalau dalam hal tokoh utama itu terlalu banyak disoroti, diarahkan untuk melihat tokoh utama pria. Oh iya. Dan itu kan tidak sehat ya, karena dunia ini bagaimanapun digerakkan oleh pria dan wanita. Dan kalau Ghibli ini punya banyak karakter perempuan, ya mungkin mereka punya kesadaran bahwa ya perempuan juga punya peran, dan tidak jarang juga perempuan menjadi tokoh utama dalam kehidupan mereka masing-masing. Dan ini akhirnya bisa kita sambungkan ke Walt Disney. Menurut saya visi kesetaraan gendernya Ghibli itu bisa digambarkan dengan salah satu kutipan dari Walt Disney yang terkenal itu, if you can dream it, you can reach it. Dan saya yakin betul Hayao Miyazaki akrab dengan hal ini, dan saat membuat film ya
itu salah satu visi transformasi mereka dengan maksudnya membuat dunia ini lebih baik dengan memberikan perempuan bayangan atau karakter yang bisa mereka jadikan contoh, dan itu yang menurut saya salah satu hal bagus dari film-film Studio Ghibli. Perihal apakah itu berhubungan dengan budaya Jepang, kayaknya yang otakku yang bisa menjawab ini. Mungkin saya tambahkan sedikit. Jadi saya sudah dicap otakku. Salah satu yang paling berpengaruh di Ghibli itu kan Hayao Miyazaki ya. Jadi tidak bisa dipungkiri itu banyak karya-karyanya yang sangat laris manis dan disukai oleh para penikmat film animasi. Dan pada tahun 2012 memang Studio Ghibli itu lewat Hayao Miyazaki itu dianugerahi sebuah penghargaan tentang Person of Culture Merit. Okay. Itu diterima oleh Hayao Miyazaki. Nah, makanya tadi bisa menjawab akhirnya. Di Ghibli ada budaya Jepang. Oh, ada. Jadi sobat, karena Hayao Miyazaki dari dulu sudah woke. Iya, sudah woke. Dan Hayao Miyazaki itu orangnya kan sangat apa ya? Dikit-dikit yang dia selalu sampaikan ke audiensnya, saya sudah melakukan semua yang saya bisa. I do all my best, gitu kan, sebenarnya itu. Siap. Jadi kita kan kalau animasi itu kan juga berhubungan dengan teknologi ya. Jadi pada masa itu tahun 1985 bisa membuat film seperti Totoro itu kan juga hal yang luar biasa. Luar biasa effortnya gitu ya. Kalau dari sudut pandang animasi, jadi mungkin ada mahasiswa yang lagi nggarap animasi mungkin tahu gimana beratnya membuat sebuah film animasi. Nah, itu yang belum mandi itu ya. Belum mandi. Anda lagi bikin animasi itu pasti. Iya. Wah, sampai ya lembur-lembur dan lain sebagainya gitu ya. Sampai kalau katanya Pak Adit, salah satu dosen di DKV itu, kalau mau tidak lelah itu kan biasanya kopi campur kerating deh. Iklan. Itu harus disensor. Sensei. Nah itu kan sebenarnya itu kan guyon kan. Memang ketika kita menggarap masalah karya khususnya animasi kan memang butuh perjuangan dan mungkin tidur pun sulit, apa ya, kurang gitu ya. Dan kadang ketiduran banget. Nah itu kadang cuma itu kan hanya sebagai apa ya, guyonan aja. Ternyata ada yang melakukan membuat itu. Aduh, jangan, Anda jangan dicoba. Jangan berkopi dengan kar. Ya, minuman berenergi. Bahaya. Kalau banyak kafein, Anda bisa meninggal. Iya, langsung mahasiswanya itu telepon. Kenapa dada saya? Sekali lagi, jangan minum yang diingatkan itu Pak Aditnya. Oh, Adit, apakah Anda menonton? Tidak boleh sembarangan berbicara. Pak Adit ini. Muhasabah diri Anda ya. Selesai siapa? Saya potong. Ini Pak Bintang minta giveaway. Hei, Pak Bintang, ngapain Anda minta giveaway? Nanti Pak, saya kasih stiker Ghibli lewat HP. Giveaway, beda. Ini ada hubungannya lagi soal budaya tadi. Saya jadi ingat satu adegan di film dokumenter tentang Studio Ghibli yang judulnya Kingdom of Madness and Imagination kalau nggak salah. Di situ Hayao Miyazaki itu menjelaskan berulang-ulang karakternya ini jangan terlalu tegak. Sebab orang Jepang zaman dulu itu nggak ada yang berdiri tegak seperti ini. Maksudnya untuk menghormati orang putih gitu. Enggak, maksudnya berdirinya itu loh. Nggak ada orang yang berdiri begini. Harus menunjukkan hormat itu dengan agak membungkuk, dan itu harus masuk ke dalam animasinya. Jadi kepekaan budayanya itu dibawa sampai ke sana. Jadi ya sangat masuk akal jadi kalau disebutkan bahwa Hayao Miyazaki ini dapat penghargaan cultural merit ya. Jadi ya itu. Tapi ya tadi kalau urusan dengan tokohnya yang banyak perempuannya, saya lepas tangan. Iya, lepas tangan ya. Lepas tangan, pas kaki, cuci tangan dan pakai masker. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi, Pak. Waduh, ini saya kayaknya nggak ada
expertnya OST, original soundtrack animasi Ghibli. Terasa begitu merasuk hingga animasi lebih hidup. Apakah musical theme dapat dikaitkan dengan limitless imagination? Wah, pasti dong. Ya, pasti nih. Anda tanya. Anda. Iya. Kalau OST jangan bilang nggak ada expertnya, kita juga expert. Iya. Kebetulan saya ngoleksi ini juga, ngoleksi original soundtrack. Tapi kalau Ghibli belum punya koleksinya sama sekali. Itu bacakan atau beneran? Loh, ya saya dengarkan dari YouTube. saya save di YouTube itu loh, kan ada save for later gitu ya. Siap. Ya koleksi saya sejauh ini. Enggak, kalau di film-film studio Ghibli sangat kekuatan original soundtracknya sangat besar karena memang kita lihat lagi-lagi saya ingin mengacu ke dokumenter Kingdom of Madness and Imagination. Di situ digambarkan mulai awal proses pembuatan The Wind Rises itu sampai pengisian voiceover sampai akhirnya pengisian background musiknya, soundtracknya. Siapa namanya komposernya kok lupa. Adidit ini yang apa biasanya. Jadi itu mereka itu kerja bareng dan membicarakan visinya seperti ini. Habis itu mereka membuat filmnya dan kita tahu ya gambar dan cerita itu memang bisa membawa cerita. Tapi untuk mengamplifikasi rasa itu kan butuh ambience ya. Dan ambience-nya itu diciptakan dari musiknya itu. Ketika adegan-adegan di Kiki's Delivery Service itu kan itu ceria, bahagia. Tapi keceriaan itu jadi berlipat-lipat ketika musiknya ditampilkan seperti itu. Oke. Oh, namanya Joe Joe Hisaishi. Hisaishi. Oke. Itu. Waduh, untung kita punya kru ya. Terima kasih Joe. Wah, Terima kasih. kayak saya merasa kayak Deddy Corbuzier nih. Ada yang riset gini. Terima kasih Bu Nina. Ya, jadi untuk menjawab pertanyaannya secara singkat, apakah berpengaruh? Ya pasti. Karena sebagus apapun film animasi, ceritanya sebagus apapun, kalau musiknya jelek, itu akan sangat berpengaruh untuk overall quality-nya ya Pak ya. Apakah ada pertanyaan lagi? Iya, sebentar. Sambil menunggu pertanyaan, oh ini sudah ada. Oh, personal favorite. Maksudnya personal favorite itu movie-nya atau karakternya? Movie, oke. Saya mulai dari Pak Sultan dulu. Oke. Oh, ada spirit itu, Bu. Tadi sudah diberitahu ya sama Pak Sultan. Biar sungai kita tidak banyak sampah-sampah yang sampah masyarakat masuk di ya. sana. Iya. Kalau sampahnya hilang itu bentuknya jadi lucu seperti itu. Nah, Oke. Iya kan, kalau sampahnya masih banyak di sungai itu kan menyeramkan. Jadi seperti ini. Ya, tahulah ini dari mana karakternya ya. Dari belakang lagi. spirit itu. Ya, itu Di sini ada. Oh, enggak ada. Makanya ditambahin itu umumnya tadi. Oke. Sip. kan hantu. Iya. Kalau kawan favoritnya yang mana? Film. Saya kesulitan kalau tanya favorit. Wah. Soalnya kalau sampean tanya sekarang mungkin saya akan bilang Pony on the Cliff. Oke. Kalau tanya nanti sore waktu agak-agak murung dan senja gitu, saya pasti akan ngomong Whisper of the Heart. Oh, siap. Dan kalau tanyanya malam hari, mungkin saya akan Porco Rosso ya. Ini flexing ya, Pak ya? Iya. Semua ya, saya suka semua pokoknya. Tapi memang film-film Ghibli itu Ya. berbagai macam. Betul. Jadi masing-masing cerita, masing-masing film buat saya bisa saya jadikan favorit. Siap. Kalau saya nggak perlu ditanya. Oh iya, silakan. Apa favoritnya, Pak? Kalau saya favoritnya adalah Princess Mononoke. Karena apa? Karena banyak peperangan. Saya suka keributan. Aduh, perlu orientasi. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya. Menurut kakak, waduh, kakak, boleh kakak. Aspek apa yang membuat sebuah film animasi itu berkualitas? Wah, ini aspek apa nih? Ya ceritanya. Makanya kita Semuanya. datang ke sini. Gabungan antara cerita dan gambarnya ya. Cerita Musik awalnya musik. cerita konsepnya dulu kan cerita. Iya, betul. Jadi tadi ya, cerita, artwork, musik. Dan kalau ada visinya seperti Ghibli ini lebih unggul lagi, lebih Iya. levelnya jadi tidak Konsisten. berbeda dengan karya-karya sastra yang bagus begitu ya. Konsisten, luar biasa.
Apakah ada pertanyaan lagi? Oh, banyak tanya ya Anda semua ya? Suka saya. Suka sih. Potensi profesi animator di Indonesia bagaimana? Wah, ini mungkin Pak Sultan ini. Oke, anak-anaknya banyak yang jadi animator Pak Sultan. Jadi di Indonesia saat ini itu kebetulan saya memiliki teman yang memiliki studio animasi di Malang. Ya, itu namanya Mocha Animation. Jadi kita punya MOU dengan studio tersebut sehingga secara potensi profesi animasi menurut teman saya yang jadi CEO di situ di studio itu sekitar jadi teman saya itu memiliki kru animasi itu sekitar 100-an orang lebih dan dia masih kurang. 100 orang masih kurang. Nah, sekarang potensi animator di Indonesia itu sangat potensial sekali, sangat dicari sekali. Makanya di sini juga ada Prodi DKV Maju. Anda kalau mau jadi animator masuk Prodi DKV. Tapi jangan lupa Pak ya, salah satu hal yang kurang dari animasi di Indonesia itu adalah ceritanya. Cerita. Anda kalau mau jadi penulis. Karena itulah makanya di sini nih di Prodi Sastra Inggris yang saat ini lagi gencar memperkenalkan corak digital kreatif dan rekreatifnya itu bekerja sama sangat erat ya, seerat kita ini ya dengan Prodi DKV. Jadi pembuatan ceritanya dari Prodi Sastra Inggris dan eksekutornya di Prodi DKV. Sebelumnya kita membuat cerita saja, tapi karena dari cerita menuju animasi itu butuh proses panjang, misalnya storyboard dan lain-lain. Akhirnya animasi itu tidak terwujud dan kedepannya ini membuat cerita yang sekaligus siap sebagai skrip dan storyboard untuk dianimasikan atau divideokan seperti itu. Dan yang ada lagi Go International. Go International. Anda penonton sekalian, penonton ya dengaran. Guys, hai guys. I hears ya. Apabila Anda ingin menjadi storyteller, penulis storyboard dan content creator, bisa masuk ke Sastra Inggris Universitas Macung. Apabila Anda ingin menjadi animator, bisa masuk ke program DKV Universitas Macung. Itu menjadi pilihan Anda. Oke? Kalau mau masuk surga jadi orang yang baik. Ya, oke lah. Saya tidak bisa berkomentar karena saya belum pernah masuk surga. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Studio Ghibli menghabiskan berapa tahun untuk membuat animasi karena melihat beberapa aspek real seperti pergerakan badan, efek terpaan angin, serta suasananya bagus banget. Ini apakah Anda ada yang pernah magang di sini? Kami akan mencoba menjawab ini sebisanya. Iya. Sampai beberapa tahun ya. Iya. Yang saya lihat di dokumenter The Kingdom of Madness and Imagination itu 1 tahun lebih. Mulai proses membuat storyboardnya, terus proses menggabungkan storyboard itu, menyerahkan storyboard itu ke animatornya, terus mencari aktornya, aktor suaranya, dan pada akhirnya voice actornya, dan terakhir membuat musiknya. Itu lama sekali, diawali musim dingin dan terakhir lagi musim dingin lagi. Jadi belum sampai post production ya, Pak? Belum sampai post production. Jadi waktunya lama. Meskipun mungkin kalau dibandingkan dengan film-film animasi 3D yang pakai rendering bertahun-tahun itu ya prosesnya tidak lebih lama mungkin ya. Saya tidak tahu pastinya, tapi yang pasti lama sekali prosesnya karena kita bisa melihat ini ya. Bahkan antara waktu ketika Hayao Miyazaki memutuskan akhirnya bagaimana dengan awalnya itu rentangannya lebih dari setahun loh. Dan itu belum termasuk gagasan awalnya. Saya punya gagasan untuk buat film ini, tapi diindahkan dulu sambil mengerjakan yang lain. Jadi ya bisa lebih dari 2 tahun kalau proses pembuatannya. Makanya produksinya kan nggak nggak tiap tahun buat film begitu kan. Ya, oke. Jadi konklusinya adalah ya itu bukan suatu proses yang cepat gitu ya. Jadi kalau mau membuat sesuatu yang berkualitas harus memulai
dimulai dan memiliki proses sampai kualitas yang bagus itu tercapai. Ini ada, waduh, pertanyaannya terlalu banyak jargon-jargon ini ya. Pertanyaan ini ya, apa namanya, S2 sekali. Apakah semangat eklektikisme dan birokrasi turut memiliki peran sentral dalam Bricolage. Bricolage turut memiliki peran sentral dalam plot juga visualitas yang meluber. Waduh, gaos sekali pertanyaannya, harus kita undang menjadi pembicara. Lebih baik Anda kesini saja. Saya bisa membayangkan siapa yang Apakah Dio ini yang tanya? bukan. Bro kita. Waduh. Iya. Semangat eklektisisme dan bricolage, ya. Semangat eklektisisme jelas. Mungkin kawan-kawan nanti bisa menggalinya sendiri soal itu, tapi saya Google tuh ya. Iya, ini diskusi yang apa namanya? Kayaknya itu lebih bagus dibahas di podcastnya Deddy Corbuzier. Biar podcastnya Deddy Corbuzier lebih bermanfaat. Tapi bricolasenya kita lihat sangat kuat sekali. Bricolase itu kan gabungan berbagai elemen yang dimasukkan ke dalam satu media gitu. Dan Ghibli ini plotnya banyak terpengaruh oleh karya-karya lain, bahkan karya-karya di luar Jepang. Kayak film Totoro ini saja ya. Totoro yang kelihatan sangat anak-anak bahagia dan ya biasa dan menghibur itu. Kalau kita lihat ke dalam ceritanya itu ada banyak elemen dari Alice in Wonderland. Alice in Wonderland ada karakter yang kelinci yang pakai dasi. Terus ada kucing yang drengis, Cheshire Cat. Iya, itu. Terus di film lain misalnya di Porco Rosso itu ya. Plotnya itu kan tentang orang yang melarikan diri dari keterikatan dan lain-lain. Itu kan sangat kental elemennya film Hollywood, film noir tahun 40-an. Misalnya film-film apa ya itu Casablanca. Nah, itu banyak. Jadi memang plotnya itu menjadi kaya karena gabungan banyak hal. Dan satu hal lagi tentang Hayao Miyazaki itu kan ketika membuat cerita, dia tidak merencanakan dari awal selesai baru dijadikan storyboard, tapi sambil mengalir dan gitu. Sambil mengalir. Jadi dia tidak membatasi dirinya. Mungkin kalau di bagian akhir terpikir melakukan ini, ya akan diubah. Jadi gabungan dari berbagai hal secara eklektik itu melalui bricolage muncul. Oke, siap. Terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan lagi. Ghibli banyak memasukkan budaya lokal. Apakah ada potensi bila animator Indonesia mengangkat budaya lokal agar bisa ditonton skala internasional? Oh, ini sudah banyak ini. Film apa tuh? Perang Surabaya itu. Bapak yang 45 ya? Itu pernah sempat booming juga di Indonesia. Bisa sebenarnya bisa. Sekarang yang lagi booming film buatan Indonesia itu Bang Jarwo. Oh, ada Sobat Jarwo. Sama kemarin saya itu juga mendengar teman saya Fadli itu lagi vokalisnya Fadli. kan teman Komikus. Teman juga sama di kafe gitu ya. Jadi dia menggarap namanya Si Kancil. Apa itu? Kancil. Si Kancil dijadikan sebuah metamorfose baru, dikenalkan dengan cara yang baru sesuai dengan perkembangan zaman yang bisa di follow aja di Si Kancil. Ada di Instagramnya. Itu untuk melihat potensi kalau budaya lokal itu juga nantinya sangat bisa sekali untuk go internasional. Kalau salah satunya juga kolaborasi sastra Inggris dan go internasionalnya. Iya. Kalau satu cerita Indonesia yang menurut saya bisa berpotensi untuk di model-model Ghibli ini Ande-Ande Lumut. Waduh, kalau cerita Indonesia itu nggak ada habisnya. Oh, banyak. Ande-Ande Lumut itu kan bagian dari cerita Panji ya. Siklusnya cerita Panji yang tahun lalu salah satu promotor utamanya Pak Wardiman itu kesini. Terus masing-masing daerah di Indonesia itu kan juga punya legenda-legenda yang sangat berpotensi membuat anak-anak suka. Atau mungkin orang dewasa juga. Jadi nggak melulu Ramayana Matahari juga. Bukan. Oke. Oke. Ini
karena waktunya sudah tinggal, kita sudah 50 menit ini ya ngobrol-ngobrol. Oh iya? Ini. Waduh, ini sesuai dengan timer saya. 50 menit. Saya pikir baru 1 jam kurang 10 menit. Sama saja. Oke, kalau gitu sekarang waktunya pesan-pesan dari sponsor kami, yaitu adalah Universitas Maju. Minum air, jangan lupa sumbernya. Untuk anda-anda, para penonton live IG kami, Universitas Maju mengadakan free pendaftaran. Jadi tidak ada biaya mendaftar, daftar saja. Keterima atau tidak, itu nanti belakangan, yang penting daftar dulu ya. Kemudian ada diskon DPP 25%. Dan cicilan DPP hingga semester 1 hingga November 2020. Jadi, buat yang belum daftar, silakan daftar dulu. Belum tentu Anda akan keterima di universitas negeri. Jadi, Anda masuk saja ke Universitas Maju supaya bisa masuk sastra Inggris dan jurusan DKV untuk menjadi animator dan konten kreator. Tapi bukan hanya YouTuber. Instagram juga. Oh, ada lagi dari sponsor kami, Prodi Manajemen. Kelas sore menerima mahasiswa baru. Jadi kalau Anda bekerja dan mau kuliah lagi, bisa masuk ke Prodi Manajemen kelas sore. Kalau Anda tidak bisa bangun pagi, masuk saja kelas sore. Oke. Ini ada komentar terakhir ya dari Pak Wawan dan Pak Sultan untuk para viewers. Viewers bener ya Pak ya? Kalau saya pemirsa sukanya. Pemirsa, karena saya banyak sekali Follower dong. Oh, jangan Sudah follow. follow belum? Follow dulu. Jangan follower, Pak. Friends. Oke. Kalau followers kelihatannya kita lebih tinggi. Gitu. Oke. Friends aja. Ya, jadi komentar terakhir untuk Studio Ghibli dan untuk teman-teman yang mungkin menonton live IG ini, supaya haruskah menonton film-film dari Studio Ghibli? Oh iya. Lawan dulu lagi. Oke. Film-film Studio Ghibli itu film-film yang sangat perlu ditonton, tidak hanya sebagai hiburan, tapi juga sebagai teman berpikir, memperluas imajinasi, dan akhirnya juga untuk menggerakkan kita. Karena di luar sana banyak hiburan, tapi tidak semua hiburan punya visi yang bagus, yang selain menghibur juga mencerdaskan kita kan. Nah, dan film-film Studio Ghibli ini sangat berpotensi seperti itu. Dan kalau kawan-kawan punya adik atau anak atau keponakan, habis nonton usahakan diajak ngobrol kan. Kira-kira tentang apa ini? Dan itu yang membuat anak-anak ini imajinasinya terpicu. Dan seperti visinya Walt Disney, if you can dream it, you can reach it. Dan Studio Ghibli menawarkan itu. Jadi bagus sekali ya. Kalau Pak Sultan bagaimana? Mungkin saran yang pertama bagi yang belum nonton film Ghibli bisa lihat film namanya Spirited Away. Nah, dari situ akan entry point. Dari situ akan menuju ke film-film yang lain. Masuk. Dan kenapa Ghibli itu bisa sukses dan bisa laris manis, dikenal se-internasional gitu ya? Itu karena dia melakukan semua ya, all out lah untuk berkarya. Ketika kita sudah seperti itu, maka tidak ada satupun yang bisa mengignore kita. Sudah bikin print di bumi ini. Tidak ada yang bisa tidak lihat kita karena, nah itu salah satu yang bisa membedakan diri kita dari orang lain. Jadi kalau Anda ingin berbeda, masuk ke program DKV Universitas Maju, program Sastra Inggris Universitas Maju. Oke, terima kasih Pak Sultan. Harus gini ya. Standar message WA. Terima kasih. Pokoknya selesai Mas. Bukan. Bisa jawab. Kalau ini bukan olahraga saya Mas. Terima kasih banyak untuk Pak Sultan selaku Kaprodi program DKV Universitas Maju dan Pak Wawan selaku Kaprodi Sastra Inggris Universitas Maju. Sebuah kehormatan. Waduh, bagi Anda. salam olahraga Bung. Oke, terima kasih juga untuk kru-kru kami ya, Charles Angel yang ada di ruangan ini. Dan terima kasih untuk kalian-kalian yang sudah menonton. Saya harap semua yang sudah kita bahas hari ini bisa bermanfaat. Dan saya harap yang belum jadi mahasiswa Universitas Maju menjadi mahasiswa Universitas Maju. Ya, oke, baik. Terima kasih banyak.
Sampai jumpa lagi. Untuk Pak Bintang tidak ada giveaway untuk Anda. Stiker WhatsApp. Stiker WhatsApp. Untuk Anda Pak Bintang, stiker WhatsApp. Oke. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Bye.